Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, Juli, silakan pimpin Baik, doanya. Pak. Baiklah, teman-teman, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Puji, Pak. Oh, Puji yang minggu kemarin nggak masuk masih sakit ya? Iya, Pak. Oke, makanya kita harus memperhatikan kesehatan. Apalagi di zaman pandemi ini anak-anak, ada baiknya kita rajin cuci tangan, pergi sekolah, jangan lupa sarapan. Kalau kita Ya, sehat, Pak. insya Allah kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan ceria, gembira, ya kan? Dan bisa Ya, mengikuti Pak. pelajaran ini dengan cara seksama dan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Oke? Ya, Pak. Pertama, sebelum mulai pembelajaran ini, Bapak akan menayangkan sebuah gambar. Anak-anak, tampil gambarnya. Sudah, Pak. Itu gambar apa, Juli? Borobudur, Pak. Berbudur, Pak. Oh, gambar Borobudur. Ya, Pak. Sudah pernah ke sana? Alhamdulillah, Pak. Sudah pernah. Oh iya, kalau kita memperhatikan gambar itu anak-anak, begitu dasarnya mahakarya yang dihasilkan oleh nenek moyang kita bangsa Indonesia pada masa dulu, yang sudah bisa menghasilkan kebudayaan yang begitu maju, yang mungkin kalau zaman sekarang kita bandingkan dengan apa yang kita hasilkan, kita tidak mampu untuk menghasilkan kebudayaan yang begitu maju seperti itu. Terutama kita sekarang yang sudah hidup berdampingan dengan kemajuan teknologi, apa kita sudah mampu menghasilkan sesuatu yang begitu canggih atau bisa bermanfaat untuk orang banyak? Pak Piane, sudah pernah menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang banyak? Belum, Pak. Oke, jadi dengan kita mempelajari sejarah ini, kita banyak dapat memetik maknanya bagaimana dengan pada masa dulu yang begitu zamannya masih tertinggal, sudah dapat menghasilkan sesuatu yang dasar. Hendaknya kita di zaman sekarang lebih dibandingkan apa yang dihasilkan oleh orang terdahulu yang ada di Indonesia. Oke, mungkin itulah dengan mempelajari sejarah kita dapat memetik manfaatnya. Untuk pelajaran hari ini, anak-anak, kita akan mempelajari tadi tentang teori masuk dan berkembangnya pengaruh dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Dengan pembelajaran pada hari ini, Bapak harapkan kita dapat menganalisis apa itu interaksi antara Hindu-Buddha dan Indonesia, serta kita dapat menganalisis pengaruh masuknya Hindu-Buddha itu terhadap bangsa Indonesia, dan kita dapat juga menganalisis bentuk akulturasi yang terjadi antara kebudayaan lokal dan kebudayaan Hindu-Buddha. Dan kita hendaknya dalam pembelajaran hari ini, Pak menginginkan kita dapat menuangkan bentuk akulturasi itu di dalam sebuah proyek, walaupun hanya dalam bentuk sederhana, misalnya dalam bentuk mind mapping atau peta konsep. Terakhir, dengan pembelajaran hari ini, kita dapat setelah tanya jawab, diskusi, kita dapat menyajikan hasil presentasi kita di depan hadapan kawan-kawan kita semua yang ada di kelas. Oke. Baik, Bapak. Yang akan kita
pelajari hari ini yaitu tentang pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang akan kita angkat tentang lebih menjurus ke masalah akulturasi kebudayaan. Jadi model yang akan kita gunakan yaitu model PBJL. Pertama-tama, sebelum mulai pelajaran, Bapak akan menayangkan suatu PPT. Ya, anak. Sudah tampil? Belum, Pak. Ya, Pak. Ambil, Pak. Yang akan kita pelajari yaitu pengaruh budaya India atau Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau kita mempelajari tentang pengaruh India, Hindu-Buddha di Indonesia itu terlalu banyak hal yang akan kita bahas, mungkin tidak cukup waktu kalau kita melakukan pertemuan dalam 2, 3, 4 pertemuan. Jadi kita kerucutkan pada pengaruh masuk khususnya pada bidang akulturasi, begitu banyaknya, terutama di bidang bahasa, kepercayaan, organisasi kemasyarakatan atau pemerintah, sistem pengetahuan, pendidikan, teknologi, pembangunan, dan kesenian. Dan yang kita bahas itu menjurus pada akulturasi, di mana akulturasi itu penggabungan dua kebudayaan yang berbau menjadi satu, di mana pada penggabungan budaya itu yang berpadu menjadi satu itu dia tidak menghilangkan corak ciri khas budaya asli. Kita patut mensyukuri dengan masuknya pengaruh-pengaruh luar ke Indonesia. Begitu banyak hal yang dapat kita contoh dari nenek moyang bangsa Indonesia. Dia tidak melakukan penghilangan ciri khasnya. Tapi dengan adanya budaya itu, budaya di Indonesia itu lebih kaya dan lebih beragam. Ini contoh dari bentuk-bentuk akulturasi yang terjadi di Indonesia, salah satunya di bidang bahasa. Di bidang bahasa itu Indonesia mulai mengenal bahasa Sangsekerta, huruf Pallawa, kemudian diperkaya atau oleh nenek moyang bangsa Indonesia dengan mengkombinasinya dengan ciri khas bangsa Indonesia yang kemudian berkembanglah menjadi huruf Jawa kuno, Bali, Bugis, dan lain sebagainya. Di bidang kepercayaan, kita sebelumnya mungkin hanya mengenal kepercayaan di bidang animisme, dinamisme, totemisme, dan yang lain-lain. Tapi setelah masuk Hindu-Buddha, kita mulai mengenal yang namanya kepercayaan Hindu-Buddha. Sewaktu masuk dan ini banyak hal yang terjadi, akulturasi antara dua kebudayaan ini, terutama antara dua kebudayaan kita ini dengan kebudayaan Hindu-Buddha ini banyak kesamaan. Salah satu contohnya tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan kita di pelajaran sebelumnya, yaitu tentang menhir dengan prasasti, misalnya yupa dan lain sebagainya, itu mempunyai ciri yang sama dan kegunaan yang mungkin hampir sama. Ya, anak-anak, mungkin untuk mempersingkat waktu, hanya itu yang Pak tampilkan dari PPT itu. Jadi, melanjuti kegiatan selanjutnya, apakah dari yang Bapak tampilkan tadi ada yang kurang dimengerti atau yang perlu ditanyakan? Silakan, anak-anak. Tidak ada, Pak. Ya, Pak. Ada? Ngerti semua? Alhamdulillah. Berarti kelas ini merupakan anak-anak Ada, Pak, yang itu, cerdas. Pak. Hah? Ada, Pak, teman saya, Pak, Pine, Pak. Ya, apa itu Pak Pine? Pak, boleh bertanya, apakah teori menyangkut masuknya ini bangsa Hindu itu hanya diperkenankan untuk agama Hindu atau hanya ini agama Buddha juga, Pak? Untuk itu Pak hanya agama Hindu. Tapi teori masuknya agama Buddha itu sudah Bapak jelaskan di modul. Nanti itu modul yang sudah Bapak berikan melalui via WA. Silakan dibaca ya, Pine. Baik, Pak, terima kasih.
Oke, jika sudah mengerti, ini Bapak ingin bertanya, di dalam agama Hindu, salah satu perbedaan yang kita lihat itu dia mengenal sistem kasta. Ayo, Lucy, kasta apa saja yang dianut oleh agama Hindu? Oke, Pak. Kasta di dalam agama Hindu itu yang pertama, kasta tertinggi itu ada Brahmana, kemudian Ksatria, Waisya, dan Sudra, Pak. Oke. Nopria, apa itu Sudra Nopria? Sudra itu kaum buruh, Pak, contohnya. Oh iya, jadi dalam agama Hindu itu dia mengenal pengelompokan, terutama itu yaitu sistem kasta, dan ada lagi bahkan kelompok yang dikucilkan di dalam masyarakatnya yang kita kenal dengan golongan paria. Ya anak-anak, oke, ini selanjutnya Bapak akan membagikan kelompok. Tadi sudah akan menyaksikan video yang Bapak tampilkan sesudah PPT tadi. Mungkin dalam video itu kalian semua sudah mengerti. Ini Bapak akan membagikan kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ini dibaca nanti petunjuk LKPD-nya. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 5. Di kelompok 1 itu membahas tentang bentuk akulturasi di bidang pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan. Kelompok 2 bidang agama, kelompok 3 bidang bahasa dan sastra, 4 arsitektur, kelompok 5 bidang seni. Nana, ada yang ditanyakan? Sudah jelas nama-nama kelompoknya seperti yang kita sudah share kemarin, sudah dibagikan? Ya. Berarti, Pak, boleh izin bertanya? Ya, Lucy. Berarti ini satu kelompok itu membahas satu poin permasalahan begitu, Pak, ya? Iya, nak. Jadi satu kelompok ini sudah disediakan satu pertanyaan di sini di LKPD-nya. Nanti ada butir-butir pertanyaannya. Maksud Pak di sini dari butir-butir ini kalian semua buat dalam bentuk mind mapping peta konsep. Di situ di dalam peta konsepnya itu tergantung kreativitas anak sekalian ya. Dipercantik dan dibuat gambar, diwarna dan lain sebagainya. Ya, anak-anak ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Juli, tolong bagikan Ya Pak, gambar jelas Pak. yang Ya sudah Pak, siap Pak. Bapak siapkan tadi. Tolong Ya Pak, siap Pak. kawan-kawan potongan-potongan gambarnya. Mohon Juli Ya Pak, siap Pak. dibagikan. Ya Pak, Oke, sini Pak. Terima kasih Juli. Ya Pak, sudah Pak, dibagikan Pak. Sudah selesai ya, sudah rapi duduknya berkelompok. Silakan anak-anak semua untuk membuat tugas proyeknya, yaitu mind mappingnya. Langkah-langkahnya mungkin yang kurang jelas. Yang pertama, tentukan topik utama. Tadi sudah kita jelaskan. Membuat cabang berdasarkan topik utama. Kemudian kita menguraikan cabang utama dalam beberapa topik tadi. Kemudian membuat garis untuk menghubungkan ide kita tadi. Yang kemudian menggunakan kode warna penghubung. Ya, pada setiap subtopik yang kita buat, mengembangkan subtopik, dan mungkin yang terakhir membuat catatannya. Oke, paham semua anak-anak? Sambil Paham Pak. berbicara, tangannya berjalan. Oke, kriteria penilaian udah ngerti kan? Sudah Pak jelaskan di minggu-minggu kemarin. Yuk, kelompok 1, Rina, untuk mempresentasikan hasilnya. Rina.
Rina. Yo, Pak Pine dulu. Apa tugas Pine tadi itu akulturasi di bidang agama. Yang bagaimana Pine? Silakan presentasi. Ya baik, terima kasih Pak. Ini selamat siang teman-teman semua. Kami dari Yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menyangkut akulturasi kebudayaan Hindu dan Buddha, yaitu di bidang kepercayaan. Jadi berbicara tentang akulturasi seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Mardi, bahwa pencampuran antara dua kebudayaan atau lebih hingga menghasilkan suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan asli. Artinya di sini budaya baru boleh masuk, tetapi budaya asli tetap ada. Dalam hal ini kepercayaan. Jadi sebelum masuknya agama dan kepercayaan Hindu dan Buddha itu, kita punya masyarakat itu sudah mengenal kepercayaan atau agama. Agama ini masih bersifat tradisional. Tradisional ini yaitu animisme dan dinamisme dan monotisme. Yang mana animisme itu berkaitan dengan kepercayaan terhadap arwah atau leluhur para nenek moyang yang telah meninggal dunia. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Sedangkan monotisme yaitu kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap mempunyai kekuatan tersendiri. Di sini ketika Hindu Buddha ada masuk, maka kita kenal agama baru dalam hal ini yaitu agama Hindu dan Buddha. Namun agama atau kepercayaan kita masih ada sampai dengan saat ini. Dalam hal ini animisme dan dinamisme. Animisme contohnya seperti kita lihat yaitu pemberian makan atau upacara yaitu pada Ratu Pantai Selatan. Itu yang disebut dengan animisme. Dinamisme kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan tersendiri seperti kris yang disimpan di tempat-tempat tertentu yang dikeluarkan sewaktu-waktu pada upacara-upacara tertentu, ataupun kebiasaan yang sering kita dengar, jangan lewat di pohon ini, ada ini, itu yang disebut dengan animisme. Jadi yang lebih ditekankan kami kelompok ini artinya budaya ini baru itu boleh masuk dan berkembang, namun kebudayaan kita itu tetap ada dalam hal bidang kepercayaan agama tadi. Mungkin itu pemaparan dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Mardi. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Jawabannya cukup lengkap, rinci, dan baik sekali. Oke, dari Nopria ada yang ingin ditanyakan dengan apa yang dipresentasikan kelompok 1? Ya Pak, sudah mengerti, jelas. Ya, kelompok lain ada yang ingin bertanya dengan apa yang disampaikan oleh Pine? jelas Pak. Pak. Alhamdulillah kalau jelas. Berarti pelajaran kita ini hari ini berhasil. Untuk selanjutnya, tugas proyeknya untuk segera dikumpulkan. Ketua kelas, tolong tugasnya untuk dikumpulkan ke meja Pak Juli. Tolong ambilkan. Ya Pak, baik Pak. Baik Pak. Ini Pak sudah Pak, dari perwakilan kelompok sudah ngumpul Pak. Terima kasih. Oke, dengan Ya, kita Pak. mempelajari akulturasi ini, khususnya dalam implementasi pada zaman sekarang, kita akan lebih menghargai apa yang itu namanya perbedaan. Di mana di Indonesia sekarang, yang kita saksikan, anak muda itu begitu mudah untuk terpancing menjadi terpecah belah dengan gara-gara hal yang sepele. Jadi dengan mempelajari pelajaran kita hari ini, hendaknya dengan banyaknya perbedaan itu, kita negara yang multikultural ini lebih menghargai apa yang namanya perbedaan.
perbedaan. Oke, Perbedaan. Juli, yang hobi berkelahi? Ke depan Tidak, Pak. Sudah kapok, Pak. ada beda-beda dikit, itu hal biasa. Karena Siapa, kita siapa? diajarkan oleh nenek moyang kita zaman dulu, perbedaan itu malahan memperkaya budaya kita, bukanlah menjadi suatu permusuhan. Pak, untuk selanjutnya kita, Pak, Bapak ingin bertanya, ada kesulitan dalam pelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaan Juli setelah mengikuti pelajaran hari ini? Sangat menyenangkan, Pak. Karena Bapak selain menjelaskan dengan secara detail, juga dilengkapi dengan media yang selama ini jarang kami temukan, Pak, dalam pembelajaran sebelumnya, Pak. Terima Jadi kasih, intinya Juli. sangat, ya Pak, siapa? Piane, apa hal yang menarik dalam pelajaran yang kita pelajari hari ini? Hal yang menarik Pak, yaitu bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa itu bisa mengenal tentang kebudayaan-kebudayaan yang dibawa oleh tim, yang mana dari kebudayaan itu yang berpengaruh besar terhadap kehidupan kita di Indonesia dalam berbagai kehidupan, contoh yang seperti Pak paparkan tadi, seperti arsitektur atau seni bangunan, seperti kita bisa menyaksikan candi-candi yang dibawa oleh agama Hindu dan Buddha. Itu merupakan salah satu contoh dari keajaiban dunia yang merupakan kebanggaan bangsa kita, Pak. Tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Mungkin itu dari saya, Pak. Emil, ada kesulitan pada pelajaran kita hari ini? Tidak, Pak, sudah paham. Alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya itu ada soal yang sudah Pak siapkan. Itu silakan kerjakan. Yang di belakang LKPD tadi itu silakan kerjakan. Pak berikan waktu 5 menit mengukur sebatas mana keberhasilan pelajaran kita hari ini. Silakan kerjakan. Selesai. Hasilnya cukup baik. Juli 100, Piane 100, Emil 90. Terima kasih, Pak. Berarti pelajaran kita hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Kalau ada kata-kata yang salah, Pak minta maaf kepada Allah. Mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu.